Kalau kita melihat orang berbuat dosa, berbuat kekufuran, dosa sifatnya kekufuran atau kesyirikan, tidak boleh kita langsung mengatakan si fulan kafir atau musyrik. Kenapa? Bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi tidak sengaja, bisa jadi menurut dia itu bukan syirik, bukan kufur. Mudah nggak? Nah, kalau memang ijma seluruh ulama diikuti, nggak boleh berselisih. Kalau memang khilaf, saling menghormati. Kenapa? Kalau seorang ulama boleh dicap sebagai ahli bid'ah gara-gara memahami sebuah teks, konsekuensinya semua ulama ahli bid'ah di mata ulama yang lain. Sebutkan karena orang-orang Syiah itu menyebut non Syiah dengan muslimin, bukan mukminin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nusammi ahla qiblatina mu'minin madamu bima ja'u bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walahu bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Dan kita wajib memberi nama, wajib meyakini bahwa semua orang Islam itu ya orang Islam. Kasih nama orang beriman ya beriman. Itu. Muslim, mukmin itu kalau dipisahkan penyebutannya dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah sama saja. Muslim itu ya mukmin, mukmin itu ya muslim, Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Kalau penyebutannya dipisahkan. Ya, semua ya selama apa? Madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin. Selama ya mereka itu ahli kiblat, selama menghadap kiblat yang sama, selama mengimani yang disebutkan Al-Quran, As-Sunnah, mengamalkan yang diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsip akidah kita, meskipun berbeda ormasnya. Ada yang berafiliasi mungkin dengan NU, dengan MU, dengan Al-Wasliyah, dengan NW, gitu. Dengan apa? Meskipun beda partainya, ada yang mungkin partainya warna biru, ada hijau, ada orange, ada apa? Meskipun beda partai, beda ormas, beda sukunya, beda pulaunya, beda negaranya, selama kiblat satu, nabinya sama, Tuhannya sama, Qurannya sama, gitu. Tetap mereka itu adalah orang-orang beriman. Ya, jadi tidak boleh kita mengeluarkan orang beriman yang masuk Islam dengan yakin, kecuali kita yakin si fulan itu sudah keluar dari agama Islam. Kapan seseorang dianggap keluar dari agama Islam? Ini pembahasan fikih. Nanti akan ada di fikih manhaji, di bab akhir. Ada namanya Kitabur Riddah. Kitab bab yang membahas tentang kemurtadan. Bagaimana mereka bisa keluar dari Islam? Oh, kalau meyakini seperti ini, kalau berperilaku seperti ini, itu pembahasan di fikih. Yang berhak menghukumi si fulan kafir atau murtad bukan personal, tapi yang berhak adalah qadhi, mahkamah. Disidang dulu. Ya, disidang dulu. Kalau kita melihat orang berbuat dosa, berbuat kekufuran, dosa sifatnya kekufuran atau kesyirikan, tidak boleh kita langsung mengatakan si fulan kafir atau musyrik. Kenapa? Bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi tidak sengaja, bisa jadi menurut dia itu bukan syirik, bukan kufur. Mudah nggak? Iya. Nah itu jangan gampang-gampang seperti itu, karena banyak kemungkinan.
Banyak-banyak sekali kemungkinan. Ada orang melakukan kemusyrikan, kita langsung bilang musyrik, kafir. Konsekuensinya berat. Karena orang kalau sudah divonis kafir, berarti sudah halal darahnya, boleh dibunuh. Makanya Islam menjaga, membatasi ini, dipageri, digembok. Yang boleh memvonis kafir hanya hakim. Para dai, para ustadz, para mubalik, itu tugas mereka adalah berdakwah, bukan memvonis. Yang boleh memvonis hanya pengadilan. Datangkan ke pengadilan, kenapa kamu melakukan perbuatan yang syirik, kufur ini? Nanti dia akan menjelaskan, oh saya tidak tahu. Oh kalau tidak tahu dikasih tahu itu syirik, itu kufur, gini nggak boleh kerjakan lagi. Ya siap, udah selesai. Atau mungkin ada syubhat. Yang dia yakini itu tidak syirik. Yang dia yakini itu tidak kufur. Diskusi. Loh kenapa kamu melakukan itu loh? Itu kan syirik. Enggak, menurut saya tidak syirik. Kenapa syirik? Loh, karena kan ini dalilnya, ini, itu, dan sebagainya. Nah kalau memang ada syubhatnya, terus ketika sudah digali, ternyata bukan syubhat, malah dalil kuat. Berarti mungkin permasalahan yang khilaf. Mudeng ya? Jadi jangan gampang-gampang bilang syirik. Kayak sholawat narya, tawasulan dengan Nabi, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Itu permasalahan khilaf, furu'a. Jangan sampai gara-gara masalah tawasul tadi itu terus kita bilang syirik. Ya kalau sampean meyakini itu syirik, nggak boleh, monggo untuk keyakinan sampean sendiri. Tapi terus menghukumi pihak lain yang mengamalkan sebagai musyrik, kafir, repot itu. Ya, repot konsekuensinya. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan ahli qiblah. Abul Hasan al-Asy'ari sebelum meninggal itu berpesan kepada muridnya. Iya, ada dalam mukadimah kitab Al-Luma', di atas saya ada kitabnya. Dia berpesan kepada muridnya sebelum meninggal, saksikan, aku tidak mengkafirkan seluruh umat Islam. Kalaupun ada perbedaan, itu ikhtilaful ibarati wa ta'bir. Hanya perbedaan ibarah, redaksi berbeda. Ya. Jadi jangan gampang-gampang bilang kafir. Di keyakinan kita, wa nusammi ahla qiblatina mu'minin. Yang masih sholatnya sama, hajinya juga sama ke sana, ke Mekah. Bukan haji di mana, di Pondok Gede hajinya gitu ya. Atau ke Setu, atau ke Ciketing, atau ke Indramayu, atau ke Subang gitu. Lalu itu beda udah itu. Ka'bahnya beda lalu gitu ya. Iya. Selama hajinya masih ke sono, nabinya sama, Qur'annya sama, bedanya pemahaman. Nah disinilah akan ada pemahaman, ada ijma, ada khilaf. Nah kalau memang ijma seluruh ulama diikuti, nggak boleh berselisih. Kalau memang khilaf saling menghormati. Kenapa kalau seorang ulama boleh dicap sebagai ahli bid'ah gara-gara memahami sebuah teks, konsekuensinya semua ulama ahli bid'ah di mata ulama yang lain? Iya mana? Adalah iya. Padahal ulama itu enggak ahli bid'ah. Mereka memahami, mereka mustahid. Kata baginda Nabi, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala Nabi dalam hadis sahih. Kalau seorang mujtahid, seorang hakim, ulama dalam masalah agama berijtihad, dan istihadnya benar, berusaha mencari kebenaran, kok nemu yang benar, dapat 2 pahala. Kalau berusaha mencari kebenaran, kok salah, dapat 1 pahala. Enggak dapat dosa, enggak. Dapatnya 1 pahala. Jadi kayak para ulama itu berbeda. Ini kan ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada perbedaan tuh antara Asy'ariyah, Maturidiyah. Disebutkan perbedaannya, ada beberapa puluh, disebutkan oleh Al-Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Sebutkan beberapa puluh perbedaan gitu. Meskipun kalau diperinci lagi banyak perbedaan yang lafzi, enggak maknawi.
Ada perbedaannya. Tapi perbedaan la yujibut takfira wa la tabdi'. Perbedaan yang tidak ada konsekuensi saling mengkafirkan dan saling membid'ahkan. Antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ada perbedaan dengan Hanabilah. Ada perbedaannya dengan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ada. Allah berbicara itu menggunakan saut atau enggak. Itu permasalahan-permasalahan yang furu' khilaf. Enggak la yujibu tabdi'an wala takfiran. Enggak perlu saling mengkafirkan dan membid'ahkan. Ada perbedaannya. Asy'ariyah Maturidiyah membolehkan takwil. Hanabilah mengharamkan takwil. Bolehnya hanya tafwid. Maknanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini enggak usah diperpanjang. Udah. Kita jadikan sebagai kekayaan intelektual. Bahwa dalam agama Islam ini ketika memahami teks-teks yang mutasyabihat memang ada dua taujih, tafwid atau takwil. Tafwid itu lebih selamatnya karena itu mazhabnya salaful ummah, mazhabnya para sahabat dan para tabi'in serta generasi yang terdahulu. Atau takwil. Takwil pun harus ada musawwirnya, ada pembenarannya dan tujuannya untuk menjaga untuk menjaga akidah umat dari keyakinan tajsim, mensifati Allah dengan sifat-sifat fisik. Makanya ada takwil. Jadi dalam ranah yang memang harus menghormati, tolonglah saling menghormati. Jangan saling mengkafir-kafirkan, membid'ahkan. Boleh antum ikut Hanabilah, monggo. Pendekatan, karena memang otak antum mungkin tidak sampai untuk ijtihad sendiri, ngikuti pendekatan Hanabilah. Ngikut Asy'ariyah, karena memang otaknya nggak sampai untuk ijtihad sendiri, ngikut Abul Hasan al-Asy'ari dan penerusnya. Begitu juga Abu Mansur al-Maturidi dan begitu juga pengikutnya. Monggo, nggak masalah. Ya, kiblatnya masih sama, Qur'annya sama, nabinya juga satu. Ya, Tuhannya juga sama, hajinya juga ke sono, sholatnya juga masih 5 waktu. Jangan sampai membid'ahkan, mengkafirkan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Sayangnya, permasalahan akidah itu kadang-kadang dijadikan sebagai permasalahan yang memecah belah umat. Padahal yang paling bagus ya kita ngikut ke Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami, syarahnya banyak gitu. Saya ada beli syarahnya dari syarahnya Al-Mahalli, syarahnya Mahalli itu Al-Badrut Thaliq ya. Ada itu. Terus kemudian ada syarahnya Az-Zarkashi, Tasniful Masami kalau tidak salah, di Syarhi Jam'il Jawami. Nah itu Imam As-Subki, Tajuddin Subki membagi masalah akidah menjadi dua. Yang pertama ilmiyun amali. Ilmi amali. Wajib diketahui dan wajib diyakini. Itu ilmi amali. Permasalahan akidah. Amali. Jadi sifatnya ilmiah dan amaliyah. Wajib diketahui dan wajib diyakini. Ada permasalahan akidah itu yang sifatnya cuma ilmiyun la amali. Hanya untuk diketahui saja, nggak ada konsekuensi keyakinannya. Orang nggak meyakini itu nggak masalah. Nah, sebenarnya untuk orang-orang awam itu cukup yang ilmiyun amali saja. Cukup dengan akidah awam, cukup. Yang penting meyakini Allah Subhanahu wa taala ada, memiliki sifat-sifat kesempurnaan, Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Udah cukup gitu. Cukup. Nggak sampai terus Allah punya tangan, tangannya seperti tangan siapa. Itu mah ilmiyun la amali. Itu hanya untuk pembahasan mendalam. Mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Cukup bagi orang awam meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, la ghair, cukup. Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Tapi mendalami Allah itu kalau berucap dengan huruf atau tidak, itu ilmiyun la amali. Orang Islam kalau nggak pernah ngerti, nggak pernah dengar perkataan seperti itu, masuk surga insya Allah. Nggak jadi pertanyaan kubur, nggak jadi pertanyaan akhirat.
Nggak ada itu. Saking saja dulu ada kelompok-kelompok yang membahas terlalu mendalam, akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah pun membahasnya dengan mendalam. Ini yang benar gitu. Jadi ada dua permasalahan akidah, apa? Ilmi, amali. Yang pertama, itu yang wajib diketahui semua. Ada yang ilmiyun lah amali. Ini sekedar ilmu pengetahuan saja. Iya. Kalau Tuhan berbicara pakai huruf atau kagak apa, udah nggak perlu kita ributin. Ya. Yang penting Al-Quran itu adalah kalamun, udah cukup selesai seperti itu. Ya, dipahami ya. Ya kayak masalah Bapak Ibu Nabi itu masuk surga atau neraka itu masalah ilmiah amali, ilmiah saja. Nggak ada konsekuensi keyakinannya. Nggak perlu diperdalam bagi orang-orang awam. Ya, wallahu a'lam. Maksudnya, ya dalam perkara-perkara yang ilmiah amali, saya yakin semuanya sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dikhilaf, yang diperdebatkan adalah masalah-masalah yang sifatnya hanya riyadatul uqul, olahraganya logika, olahraganya otak ini. Otak pengen olahraga dengan membahas permasalahan yang rumit, yang pelik. Mahasiswa gitu ya, para ulama, nah seperti itu. Itu baru silahkan. Tapi untuk orang awam, nah udah santai saja. Yang penting yang wajib diyakini apa, nah itu. Nah semuanya kalau sama berarti sama-sama ahlul qiblah, sama-sama orang beriman. Mengapa disebut pakai kalimat wa nusammi ahla qiblatana mu'minin? Ini kalau disebutkan dalam kitab ini Syarh Al-Kabir Alal Aqidah Tahawiyah karya Syekh Said Faudah, sebutkan karena orang-orang Syiah itu menyebut non Syiah dengan muslimin, bukan mukminin. Ya, orang-orang Syiah ini beliau ya kan nggak mungkin saya sebutin semua itu apanya. Ada referensinya disebutkan dalam kitab ini, disebutkan bahwa orang-orang Syiah itu menyebut di luar Syiah sebagai muslimin, muslimun, tapi bukan mukminun. Dalam keyakinan mereka, selain Syiah berarti di dunia ini hukumnya muslim, tapi bukan mukmin. Nanti di akhirat semuanya kekal di neraka jahanam. Selain mereka, ada teks-teks yang dinukil dari referensi-referensi Syiah. Makanya keyakinan kita semua kita sebut sebagai mukminin. Semuanya orang-orang beriman. Selama masih sama, nabinya sama, kiblatnya sama, sholatnya juga sama. Kalaupun ada tata cara berbeda, nggak masalah. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang sendekap, ada yang sami Allahu liman hamidah, ada yang lurus. Biarkan ada yang bilang yang ini bid'ah yang sedekah. Sebaliknya yang lurus dibilang bid'ah, yang benar sama-sama sunnah, sama-sama sah. Ada yang sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ada yang sami Allahu liman hamidah langsung bersujud, Allahu akbar. Sama-sama ahlu sunnah. Mudeng maksudnya. Ada yang kalau isyarat jarinya digerakin, ada yang diem baik, ada yang kagak nunjuk sama sekali. Sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, usap. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kagak ngusap. Sama-sama ahlu sunnah. Setelah salam ada yang zikir bareng-bareng, astagfirullahaladzim, bareng-bareng gitu ya. Ada yang dewe-dewe sendiri-sendiri, sama-sama ahlu sunnah. Kalau bulan maulid, ada yang merayakan maulid, ada yang tidak, sama-sama ahlu sunnah. Betul maksudnya? Ada yang merayakan Isra Mi'raj, ada yang enggak, sama-sama ahlu sunnah. Sama-sama orang Islam. Ada yang lebarannya hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Sama-sama orang sama-sama saudara kita. Yang enak Ustadz Yusuf, khotbahnya 2 kali dapat amplop 2 Ustadz berarti ya. Kalau khotbahnya 2 kali. Iya. Jadi selama masalah-masalah gitu tetap orang Islam, apapun partainya, apapun
masnya. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum ditutup?